Anda bahwa dengan pengaruh yang kita miliki, kita tuh bisa menginspirasi, bahkan bisa membuat orang-orang yang mengikuti kita, orang-orang di bawah kita, keluarga kita, teman-teman kita, karyawan kita, untuk melakukan apa yang kita katakan. Makanya seorang pengajar dituntut lebih. Karena orang bisa ngikutin apa yang dia ajarkan. Kekuatan pemimpin dalam membrainwash orang itu luar biasa loh. Tiap kali orang Kristen di penghujung dunia manapun, ya, kalau ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Siapa yang pertama kali ngajarin luar biasa itu saya nggak tahu. Tapi hebat loh pengaruhnya, sekedar kata luar biasa. Hati-hati dengan pengaruh Anda. Karena apa yang Anda katakan, apa yang Anda ajarkan diikuti oleh banyak orang. Berarti jangan senang dulu nih. Para influencers dan para atasan, para suami-suami yang diikuti istri dan anak-anaknya, dengar dulu. Jangan senang dulu Anda punya pengaruh. Firman Tuhan tadi katakan yang banyak dipercaya akan banyak dituntut. Tahukah Anda sebagai seseorang yang punya pengaruh, kita bertanggung jawab atas jiwa orang-orang yang mengikuti kita. Kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di sini hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena karya-Mu yang begitu hebat dalam hidup kami. Karena rencana-Mu yang amat sangat dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami percaya apapun yang kami hadapi hari ini, Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Dan gak akan ada yang bisa mengubah iman kami. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang menyegarkan, menguatkan dan membangkitkan bahkan memulihkan kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar kiranya Roh Kudus boleh memampukan hamba-Mu dan memimpin setiap kami dalam hikmat dan wahyu. Supaya apa yang kami terima sore hari ini sungguh-sungguh membuat hidup kami di-upgrade Tuhan. Terima kasih. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema karya yang berpengaruh. Karya yang berpengaruh. Tahukah bahwa di dalam karya kita punya pengaruh? Katakan amin. Seseorang itu bisa punya pengaruh kalau dia punya 4 hal. Yang pertama, kedudukan. Jelas lah ya, makin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pengaruhnya. Karena semakin tinggi kedudukannya, suaranya lebih didengar. Yang kedua, seseorang akan punya pengaruh kalau dia punya kekayaan. Orang kaya lebih didengar. Orang yang punya kekayaan itu punya power. Nah, yang ketiga, orang akan punya pengaruh kalau mereka punya nama besar, yaitu ketenaran. Makin tenar seseorang, makin besar pengaruhnya. Kita kalau KKR ngumpulin orang 1 juta di GBK, katakan pasti susah sekali, betul gak? Tapi saya lihat artis-artis itu kalau bikin konser easy peasy bahasanya. Anak saya itu yang kedua, Zoe, Twin 2, dia sangat ngefans sama Taylor Swift. Ya, Taylor tuh cantik banget ya kan ya. Demen banget sama Taylor Swift. Dan dia pengen banget nonton konsernya, itu dapetinnya susah ternyata. Nah, dia bilang, Mami, boleh gak saya nonton konsernya? Saya bilang harganya mahal juga loh. Dia bilang, iya kalau konser begini ya, belum yang K-pop gitu ya, mahal ya. Anak saya yang cowok mau nonton K-pop, mahal juga tuh tiketnya. Kemudian saya bilang gini, gereja yang gak pakai tarif aja ngumpulin orang susah. Ini yang bayarnya mahal penuh. Kemudian beli tiket itu ternyata mesti ngantri dari pagi-pagi. Ya, saya heran, giliran suruh ke gereja bangunnya susah ya. Giliran mau beli tiket Taylor Swift, dia bangun pagi-pagi tuh. Ya. Dia ngantri gitu. Nah, saya lihat orang itu kalau tenar, astaga. Taylor ngomong apa aja anak saya hafal. Kacau gak tuh? Orang akan punya pengaruh. Yang keempat, kalau dia punya karya yang berdampak. Mungkin dia gak kaya, dia bukan pejabat. Dia gak tenar,
Tapi kalau dia punya karya yang berdampak, dia punya pengaruh. Anda mungkin bukan pejabat, Anda mungkin bukan orang yang kaya raya, Anda mungkin nggak tenar. Tapi tahukah Anda dalam setiap karya Anda tuh punya pengaruh. Pastikan kita pakai pengaruh kita untuk kebajikan umat manusia dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan salah gunakan pengaruh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Film Spider-Man bukannya yang bilang gini, great power comes with great responsibility. Dengan kepercayaan yang besar diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Tadi saya katakan semakin tinggi kedudukan seseorang, bahkan gini, semakin besar kekayaan seseorang, semakin tenar seseorang, semakin besar tanggung jawabnya buat hidup banyak orang. Lukas 12 ayat 48b. Kita lihat sama-sama. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tahukah Anda bahwa dengan pengaruh yang kita miliki, kita tuh bisa menginspirasi, bahkan bisa membuat orang-orang yang mengikuti kita, orang-orang di bawah kita, keluarga kita, teman-teman kita, karyawan kita, untuk melakukan apa yang kita katakan. Makanya seorang pengajar dituntut lebih. Karena orang bisa ngikutin apa yang dia ajarkan. Contohnya sederhana. Tiap kali saya tanya sama saudara, nih Ici udah 10 bulan, saya ajarin masih gak lancar. Tiap kali saya tanya, apa kabar? Jawabnya selalu luar biasa. Itu siapa yang ngajarin? Coba, betul gak? Kekuatan pemimpin dalam membrainwash orang itu luar biasa loh. Tiap kali orang Kristen di penghujung dunia manapun, ya, selama saya khotbah keliling ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Asia sampai Amerika, sampai Eropa, kalau ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Siapa yang pertama kali ngajarin luar biasa itu saya nggak tahu. Tapi hebat loh pengaruhnya, sekedar kata luar biasa. Sederhana ya. Nah, makanya seorang worship leader tuh diikuti loh. Coba, nggak ada apa-apa, beri kemuliaan buat Tuhan. Semua langsung? Siapa yang ngajarin coba? Hebat loh pengaruh kita itu. Hati-hati dengan pengaruh Anda. Karena apa yang Anda katakan, apa yang Anda ajarkan diikuti oleh banyak orang. Berarti, jangan senang dulu nih. Para influencers dan para atasan, para suami-suami yang diikuti istri dan anak-anaknya, dengar dulu. Jangan senang dulu Anda punya pengaruh. Firman Tuhan tadi katakan yang banyak dipercaya akan banyak dituntut. Tahukah Anda sebagai seseorang yang punya pengaruh, kita bertanggung jawab atas jiwa orang-orang yang mengikuti kita. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ayat ini sering dipakai oleh bos-bos untuk ngomong ke karyawannya. Nah, saya mau ngomong ini buat para pemimpin. Ibrani 13 ayat 17, sama-sama. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Sampai situ aja. Bawahan disuruh tunduk kepada pemimpin. Tapi lihat apa tugas pemimpin. Berjaga-jaga atas jiwa karyawannya atau followernya sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengar baik, sebagai atasan, sebagai seorang bos, sebagai seorang suami, apapun jabatan Anda dalam hidup ini, selama Anda punya pengikut, dikit maupun banyak, hati-hati karena pengaruh dan suara Anda itu didengar oleh orang-orang yang Anda pimpin. Kepemimpinan bicara tentang keteladanan. Ibarat kapal,
Pemimpin, orang yang memberi pengaruh, itu adalah nahkoda. Kapal itu mau ke kanan atau ke kiri tergantung nahkodanya. Sebagai seorang pemimpin, Andalah yang memuridkan orang-orang yang Anda pimpin. Bahasanya gitu ya, kalau bahasa Kristen, pemuritan. Saya kasih contoh. Kalau Anda memimpin dengan cara-cara dunia, sadar tidak sadar, Anda sedang mengajari kepada orang-orang yang Anda pimpin, orang-orang yang melihat hidup Anda, nilai-nilai prinsip dunia. Contoh apa? Sikat sana, sikat sini. Hajar kanan, hajar kiri. Suap kanan, korupsi kiri. Betul nggak? Sebaliknya, kalau Anda memimpin dengan nilai-nilai kasih dan kebenaran, Anda sadar tidak sadar, Anda sedang mengajarkan prinsip nilai-nilai hidup dalam kasih dan dalam iman. Nah, seorang atasan yang gak takut Tuhan, seorang bos yang gak takut Tuhan, seorang influencer yang gak takut Tuhan, ini bahaya. Mereka punya pengaruh dan didengar orang banyak dan mereka mentransfer, memimpin, menunjukkan, meneladani cara-cara dunia. Tadi saya sudah bilang, sikat sana, sikat sini, hajar sana, hajar sini, jatuhin orang, fitnah orang, kejam sama bawahan, fokusnya profit oriented. Saya kasih contoh anak-anak aja deh. Anak-anak zaman sekarang, kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Rata-rata jawabnya jadi YouTuber. Ngeri nggak? Tahu nggak kenapa mereka mau jadi YouTuber? Bukan kerennya, kayaknya. Mereka kasih tahu, YouTuber ini punya rumah berapa juta dolar. Ya kan? Bisa beli mobil mewah. Sekarang anak muda suruh kerja yang low level, nggak mau. Daripada kerja gaji 4,5 juta, 4,9 UMR, mending jadi YouTuber katanya. Makanya saya kalau kemana-mana, paling gampang deketin anak muda itu gini. Hi, I'm Henny Christianus, I'm a YouTuber. Wah, mereka senang banget, langsung didengerin. Mereka langsung buka YouTube. Henny Christianus, oh iya loh 1,2 juta, langsung dia serius dengerin saya. Kalau nggak pakai kata YouTuber, anak muda nggak mau dengerin. Saya ke Singapura, lagi diajak makan sama teman di Marina Bay Sands. Seumur-umur gue sekali makan di situ. Tahu nggak? Ada anak muda, anak umur 15 kali ya, anak cowok. Dia nyeret mamahnya deketin saya. Can I take a photo with you? Can I take a photo? Terus saya bingung. Oke, anak muda soalnya kan. Terus dia suruh mamanya, mama foto. Kenapa mamanya suruh foto sama gue? Terus mamanya kasih tahu, anak saya bilang, you're a YouTuber, we must take a photo with you, katanya gitu. Betapa besar pengaruh sosial media hari-hari ini. Hati-hati kalau Anda seorang influencer, omongan Anda tuh didengar loh. Kelakuan Anda ditiru loh. Bayangin gara-gara YouTuber, banyak anak muda pengen jadi YouTuber. Amsal 16 ayat 29. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Saya heran, anak muda zaman sekarang baru-baru ini masuk TV, anak UI bunuh adik kelasnya. Kok bisa gitu? What? Gara-gara pinjol? Kemudian macam-macam. Ada anak yang dibully sama teman-temannya. Masuk rumah sakit ya, tim kita lagi doain. Jemaat Ici anaknya masuk rumah sakit dibully teman. Saya ingat anak saya sendiri, Excel. Waktu itu masih kecil, umur 10 kalau nggak salah waktu dia dibully. Tuhan tuh baik. Saya lihat waktu dia dikerjain. Untung ada saya, kan mamanya suka pergi pelayanan. Di depan mata saya lihat gini. Di kamar mandi, Excel dipegang bajunya belakang ini, dihajar ke wastafel. Sama anak cowok, temennya, temen main. Anak temen saya juga. Dihajar ke wastafel. Wastafel kan keramik kan. Ke dadanya. Dihajar anak saya. Wakal. Nah saya perhatikan. Anak ini sering bully Excel.
Mamanya kerja, papanya kerja. Nah karena susah, nggak bisa bayar pengasuh. Jadi saya bantu. Titip deh di rumah saya. Dititip dari jam 7 pagi. Nggak tahu deh beneran kerja apa enggak ya kan. Jadi dititip sampai jam 11 malam. Saya baru dengar dari neni saya bahwa waktu anak saya masih kecil, dihajar habis-habisan sama anak ini. Anak saya Chloe yang perempuan di taekwondoin sampai geblek ke lantai gitu. Gawat gak tuh? Axel dicolok matanya. Jagoan banget nih anak. Lebih kecil dari Axel, kurus tapi jago banget berantemnya. Anak saya didikan pendeta. Chloe, Zoe, Axel, kalau ada teman yang nakal, kamu gak boleh lawan. Kamu harus belajar melindungi diri. Anak pendeta kan? Gua ajarin. Ayo, masih kecil-kecil nih mereka. Ayo ikutin mama. Kalau ada yang lebih besar mau pukul kamu, kan kita kepikiran yang gede, yang bully, bener gak? Taruh tangan kamu begini. Weh, Marvel ya kan? Gini, tangkis. Terus yang kedua, lari. Lari sekencang-kencangnya. Cari guru kamu, saya bilang. Karena saya bilang gini, kalau kamu balas, kamu salah. Yang memukul bersalah. Tapi yang membalas ikut salah. Jadi jangan balas, lapor sama guru kamu. Kesannya chicken banget. Penakut anak gue kesannya gitu kan. Tapi saya ajar anak saya ndak boleh pukul orang. Dipukul ndak usah balas, lindungi diri kamu, lapor guru. Jadi Axel dibully terus dan gak pernah balas. Lah yang naruh anak bandel ini saya lagi. Di rumah saya. Bertahun-tahun. Sampai di sekolah minggu dipelorotin celananya Axel sama dia. Nuakalnya anak ini. Nih orang tua nih dengerin. Pakai pengaruhmu. Didik anakmu tuh yang bener. Jangan jahat sama anak orang. Ada loh yang bangga. Wah anak saya jagoan. Tau gak Bu Eni? Di sekolah dipukulin semua tuh teman-temannya. Wih bangga dia. Kalau superhero anak gua superhero. Anak lu bandit. Bener gak? Saya gali-gali, kenapa anaknya bisa begini? Karena suka nonton superhero. Suka diajak nonton bioskop, film Marvel gak ada yang lewat. Jadi dia lihat tuh berantem. Udah semua temennya disikatin sama dia. Yang pasti si anak gue sih, gak tahu anak orang lain. Saya sampai telepon ke pastornya Sunday School gereja itu, zaman dulu gereja gue gitu ya. Saya bilang tolong perhatiin tuh anak saya. Dipelorotin orang di Sunday School kagak ada yang tahu saya bilang. Itulah penderitaan kalau jadi anak penginjil. Anaknya dititipin gereja orang, emaknya kemana gitu ya. Tapi saya kasih tahu. Pengaruh film. Pengaruh sosial media sangat jahat. Dan firman Tuhan katakan. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya. Jangan suka kasih nonton film. Apa tuh UFC ya? Yang hajar-hajar orang sampai tekdung. Saya heran loh. Orang tuh kalau punya hati nurani yang baik ya. Lihat orang dipukulin tuh gak tega. Bener gak? Saya kalau nonton tinju, UFC gitu ya. Saya tuh yang nangis. Wah, demi ngidupin keluarga. Dia rela dipukulin begini. Ngerti gak sih? Kasihan. Suami saya pasang film stuntman. Di pesawat. Tahu nggak yang Jackie Chan pernah jadi stuntman? Saya sedih banget nontonnya. Saya bilang sama suami saya, ya ampun sayang, demi makan orang rela jatuh patah-patah jadi stuntman, ditabrak mobil, terjun dari lantai 7. Kasihan saya, sedih saya mah. Orang kalau punya hati nurani tuh nggak bakal tega lihat sesama disakiti. Ini orang bisa hobi nonton UFC, yes. Kill him, yes, kick him. Itu gimana sih? Gak heran nih dikit-dikit bunuh sana, bunuh sini. Beritanya serem gak? Bisa racunin orang, bisa celakain teman. Teman loh, bayangin loh. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya. Dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Hati-hati pakai pengaruh Anda. Atasan yang bergayanya kayak preman, kayak mafia. Itu menyesatkan karyawannya.
Lah karyawan mah takut sama bos, bener gak? Kalau gue gak ngikutin, gue dipecat. Pernah satu kali, saya gak mau cerita ini instansi mana. Datang ke rumah kami, saya masih ingat banget. Nangis, Bu Heni, kami mau jalan dalam kebenaran. Tapi kalau kami gak ikut maunya bos kami gak dikasih kerjaan, Bu. Nanti kami dipecat, dikira gak kerja, Bu. Wow, kalau Anda seorang atasan, jangan sampai Anda membawa pengaruh Anda ke tempat kerja, membuat orang-orang yang Anda pimpin jadi mafia. Para influencers, jangan menggunakan kekerasan, pakai bahasa-bahasa kotor di sosial media, nyerang-nyerang orang, gak perlu. Saya dijahatin siapapun, saya gak pernah balas. Saya nggak pernah pakai sosial media saya buat menjatuhkan orang lain. Buat apa? Sekedar lelah pun saya nggak pernah upload. Kan ada tuh orang upload foto dia terus tulis lelah. Terus upload di Facebook menderita. Upload lagi patah hati. Buat apa yang nggak positif, yang nggak bener, yang nggak membangun Anda posting? Nggak banyak kok follower saya, Bu Heni. Anda tetap punya follower. Jangan pakai pengaruhmu untuk hal-hal yang tidak baik. Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ini bicara dalam dunia kerja. Bawahan tuh lihat cara atasan tuh mimpin, betul nggak? Contoh, ada orang utang nih sama kita. Belum bisa bayar. Mafia bosnya. Gak takut Tuhan. Sikat. Ambil, dia punya apa? Sikat. Ajar gitu kan. Kalau orang punya hati nurani, punya kasih, punya iman, punya belas kasihan, pasti datang tanya, ada apa? Apa yang kita bisa bantu? Ada orang yang utang sama kita. Karyawan deh ngutang sama yayasan gitu. Sampai dia punya kesusahan dalam hidupnya. Secara aturan main harus dipotong gajinya sekian tiap bulan selama setahun katakan. Tiba-tiba dia bilang, Bu, saya ada masalah ini. Gak bisa bayar cicilan bulan ini. Kita gak bisa. Harus bayar sesuai hukum. Kalau gak kamu dihukum gitu. Enggak dong. Kita pendekatannya, approach kita, pendekatan kita harus dengan kasih dong. Harus dengan belas kasihan dong sama bawahan. Ada apa? Ada masalah apa kamu? Apa yang kita bisa bantu? Saya ngajarin staf saya ini. Selama kamu kerja sama saya, satu yang paling penting, jujur. Sekalipun kamu bikin salah, jujur. Dan saya bikin aturan di kantor. Tidak boleh berhutang di luar. Gak boleh. Kalau punya kesusahan, datang sama saya. Selama saya memimpin, tidak pernah staf susah tidak dibantu. Nggak pernah. Saya bilang, lu susah gua bantu. Tapi ikut. Jangan ngutang di luar. Karena gini, ngutang di luar bunganya berapa? Kalau bukan staf jangan datang ke saya ya. Ini khusus staf. Karena saya bilang gini, jangan sampai kamu tercekik bunga di luar. Ada butuh apa-apa ngomong. Kita orang tua toh. Punya belas kasihan sama karyawan. Jangan malah diperas. Kamu ya, kemarin kerja cuma 5 jam ya saya lihat kamu ya. Potong gaji ya gitu ya. Kalau saya sampai ngomong potong gaji sama pegawai itu berarti saya lagi bercanda. Janganlah kita meras orang. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Saya ingat satu hari suami saya marah besar sama bagian keuangan. Cuma gara-gara persembahan kasih pelayan Tuhan tidak ditransfer hari yang sama. Oh marah banget dia. Terus karyawan terluka. Kok bapak gitu banget? Cuma karena PK transfer besok aja gak boleh. Saya bilang baca ayatnya. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian. Mereka kan harian. Sampai esok harinya. Harus dibayar bos. Ini saya gak nyindir orang-orang yang pernah ngundang saya terus PK ditransfer minggu depan gitu enggak ya. Pernah soalnya.
Haleluya. Enggak bro. Kita tuh sebagai atasan kita punya pengaruh. Jangan sampai kita ngajarin staf kita rakus, serakah, money oriented, apa-apa yang penting duit. Saya kasih tahu ya, orang tuh lebih penting daripada uang. Jangan kayak udah berasa kita gaji, kita pers gitu. Nggak gitu dong. Saya kalau ketemu staf kan jarang ketemu saya one on one. Karena saya nggak gitu ngurusin day to day operational. Ketemu saya paling di gathering. Nah kalau sampai berpas-pasan sama saya pasti biasanya nanya, kamu gimana kabarnya? Jarang ngomong kerjaan sama saya mah. Lain kalau sama bos yang sesungguhnya, ya kan? Kalau sama bos ngomong kerjaan, ya raja. Ngangguk dia langsung. Kalau sama Cici ngomong yang asik-asik aja. Iya. Nah, saya coba ngajarin staf saya pengen dia tahu bahwa kamu tuh lebih penting daripada uang. Kamu tuh lebih penting daripada apapun yang kamu bisa lakukan buat saya. Karena manusia tuh lebih berharga dari apapun. Tuhan itu nggak datang ke dunia dan mati buat malaikat. Tuhan tuh datang ke dunia dan mati buat kita loh. Amen. Saya cerita Felix boleh nggak? Oke. Felix ini udah kayak adik buat saya. Felix tiba-tiba WA saya. Kak, aku boleh beli kick drum yang double pedal nggak? Kamu kan yang kiri yang kamu nggak bisa main ya? Kanan yang nggak bisa main. Jadi dia mau beli 2 yang kiri gitu. Jadi dia mau pakai kaki kiri. Kenapa? Karena ternyata ada yang robek di dalam lutut kanan ya. Apanya? Apalah itu susah. Hah? Meniskus. Nah, meniskusnya robek. Jadi Felix itu ternyata udah sakit 2 bulan sebelum dia WA saya. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah ngomong kerjaan sama Felix. Kita kalau apa kabar tuh cerita yang lain gitu. Nah, tiba-tiba dia tanya pedal itu, saya tanya, kenapa kamu butuh pedal kiri? Dia bilang, aku butuh istirahatin kaki yang kanan kak, aku harus terapi. Jadi dia mau paksa main drum, meskipun dokter bilang gak boleh. Saya bilang, kamu berhenti main drum. 1 bulan istirahat, kalau perlu lebih, tergantung dokter bilang apa. Dia bilang, kak aku beli aja yang kick kiri, aku bisa kok, aku main. Enggak, dia kaget. Bukan pelit gak boleh beli kick kiri. Saya lebih peduli kaki Felix. Buat saya Felix lebih penting daripada dia main drum. Tapi dia takut ngomong sama kami. 2 bulan dia gak cerita. Dia kesakitan dan jalan pincang-pincang. Makanya kalau jemaat lihat kenapa Felix gak main drum. Si ganteng itu. Lagi libur. Lagi cuti main drum. Kan dia leader di ICI. Udah kayak wakil sama senior pastor gitu kan. Dia youth pastor dan ngurusin semua. Saya bilang kerjaan kamu banyak, don't worry. Kerja yang duduk aja. Jangan banyak jalan. Nah saya tahu Felix itu merasa gak nyaman. Karena dia tahu saya kan kerja. Main drum itu salah satunya kerjaan job desk dia gitu loh. Kalau dia gak main drum berarti kurang dong kerjaannya gitu ya. Ngerti gak pemikiran orang baik ini? Kan ada staff yang malah senang kalau kerjaannya kurang ya kan. Kalau kita tanya dia selalu bilang apa? Saya sibuk. Padahal sok sibuk. Nah tapi Felix malah gak mau kerjaannya kurang. Jadi dia merasa gak enak. Digaji kerjanya kurang gak main drum gitu. Bahasa kasarnya. Tapi saya bilang sama Felix. Kamu lebih penting buat kami daripada apa yang kamu bisa lakukan buat Ici. Iya dong. Kita lebih sayang Felix daripada dia main drum ya kan. Kita pengen Felix sehat. Saya berdoa Felix bisa normal lagi. Saya suka dia main drum, bukan saya gak suka. Tapi saya lebih sayang Felix. Kalau dia gak bisa main drum lagi pun sampai selama-lamanya, saya gak akan pernah buang Felix dari hidup saya. Harusnya sebagai pemimpin, kita ngajarin nilai-nilai iman dan kasih sama bawahan kita.
Karena kita punya pengaruh buat bawa hidup orang yang kita pimpin untuk ngerti kebenaran. Tapi kalau Anda seorang mafia, kalau Anda seorang preman mentalnya gitu. Kalau gua lebih suka punya bawahan yang siap melakukan apa saja untuk gua, sekalipun harus menghalalkan segala cara, kan gitu misalnya, ya kan? Hati-hati. Anda lagi ngajarin nilai-nilai dunia sama orang-orang Anda. Orang yang memelihara serigala suatu hari pasti akan diterkam juga. Ini istilah saya. Anda ngajarin stafmu yang gak bener nih, dia jadi preman, jadi mafia, jadi orang jahat. Siapa yang bikin dia begitu? Atasannya, kan dia nurut. Nipu orang, sikat orang, hajar orang, bunuh orang kalau perlu gitu kan. Nah yang kayak gini dipelihara. Supaya apa? Ada yang bela kalau ada apa-apa. Kan kita suka pakai tangan kotor kan? Tangan orang lain untuk kerjain kerjaan kotor. Hati-hati. Orang yang memelihara serigala pasti akan diterkam juga. Berhati-hatilah menggunakan pengaruh Anda, jangan sampai Anda melahirkan kelompok orang jahat. Dan dengar baik, Yesus berkata dalam Matius 24 ayat yang keempat, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 18, Yesus berkata dalam ayat yang ketujuh, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jangan sampai kita nyesatin bawahan kita, jangan sampai kita nyesatin follower kita, jangan sampai kita nyesatin orang-orang yang dengar kita. Jangan sampai kita ngajak follower kita melakukan hal-hal yang gak baik. Karena kita akan merusak hidup mereka. Mari jadi influencer, atasan, orang-orang yang takut Tuhan. Sehingga kita memimpin orang-orang yang ikut kita, yang dengar kita ke jalan kebenaran. Saya mau akhiri dengan 2 contoh. Tahukah, sadarkah Anda bahwa di dalam karya Anda, di dunia kerja Anda masing-masing, maupun Anda di rumah, maupun di sosial media, Anda punya pengaruh untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran. Amsal 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kita harus ngajarin orang-orang di bawah kita. Jangan cuma mikirin cuan. Harus jalan dalam kebenaran. Amen. Janganlah menghalalkan segala cara. Saya punya staff yang kayaknya dulu dia biasa kerja ikut bos yang apa-apa tuh suap gitu loh. Atau dia kerja ikut saya, dia modalnya gitu tuh. Bu, aman, saya bayar. Bayar apa loh? Saya bilang. Jangan, saya bilang. Dengar ya, saya bilang. Selama kamu kerja di Yayasan Tangan Pengharapan, jalan dalam kebenaran. Bayar yang harus dibayar. Jangan tilep-tilep. Saya mau jalan kita lurus. Apa yang gak benar harus dibenerin, saya bilang. Saya gak mau besok-besok ketemu bangke di dalam kita. Gak boleh. Saya sering tegur suami saya ketika misalnya belanja gitu, minta diskon sama temen. Saya bukannya sok kaya, tapi saya bilang gini, kita tuh kalau beli barang sama temen, jangan minta diskon. Kesempatan kita bisa berkatin temen, itu waktu kita beli barang dari dia. Sebagai temen, kita juga jangan jual barang mahal-mahal sama teman kita. Kesempatan kita jadi berkat juga buat dia. Terus, kalau Anda belanja sama tukang sayur, sama pedagang-pedagang kecil, jangan nawar bos. Apalagi ibu-ibu nih, beli cabai aja nawar. Anda makan di restoran mewah, Anda kasih tips berapa? Goban, cepeceng, bener gak? Kalau saya yang makan di situ, goban, 3 waitress yang ngelayanin. Kalau perlu cepeceng. Kenapa? Bukan sok kaya. Itu kesempatan kita memberkati orang susah. Anda belanja sama tukang
jalan kebenaran. Dia mungkin agamanya beda sama kamu, tapi dia perlu lihat nilai kasih dan iman dalam hidupmu. Udah orang cuma untung 1.000, lu suruh tawar lagi. Itu supir pembantu pas udah geleng-geleng, mobilnya Alphard berjejer nawar lagi. Malu tau gak sih? Anda bayar juta-juta di restoran berani sama tukang sayur beli pepaya aja lu nawar. Awas ya jemaat Ici kayak gitu ya. Punya mentalitas jadi berkat. Anda mau jadi berkat gak buat orang susah? Itu ya tukang sampah. Pernah kasih minum gak? Lewat di depan rumahmu ngangkutin sampah. Anda pernah berasa gak tukang sampah waktu cuti lebaran itu belatung banyak di tong sampah? Kalau dia gak cuti, itu kasih nasi, kasih minum, oleh-oleh dari Hong Kong, tuh kasih dia. Berkati. Dulu saya baru pulang dari Australia, saya gak ngerti. Saya kasihan lihat tukang sampah, pakai sendal jepit, jarinya sampai kukunya hitam semua, dekil, pakai celana pendek, pakai tangan pungutin sampah. Saya sedih. Saya beliin perlengkapan. Saya beliin sepatu boot, saya beliin sarung tangan. Saya bilang, Mas pakai ini ya, supaya jangan jadi penyakit. Dia bengong lihat saya. Gak dipakai sama dia. Bu, susah bu ngangkat sampahnya, dia bilang. Tapi saya percaya gini, 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau Anda jualan, jangan jual barang yang merusak kesehatan orang. Kesehatan tuh paling mahal. Anda jangan jual produk yang ngeracunin rakyat. Kalau Anda tahu bahwa perkataanmu tuh didengar, orang percaya sama kamu, hati-hati dalam merekomendasikan atau promosi sesuatu. Dengar nih para influencer yang suka terima endorsement. Jangan karena semata demi uang, demi keuntungan, Anda ngeracunin orang. Saya di-endorse berapa kali untuk produk kecantikan, di-endorse sama klinik-klinik kecantikan. Bu Heni bisa nggak di-endorse, rate-nya berapa? Saya nggak mau. Karena saya nggak tahu. Bener nggak tuh dia nyuntikinnya bukan air hujan? Bener nggak? Lah muka gue jadi korban. Nehi muhabah. Saya bilang enggak deh, jangan. Saya bukan artis. Kalau yang mereknya zaman dulu sebelum hasilin seno gue pakai dikasih mah gue senang lah. Bener nggak? Dikirim ke gereja sama jemaat. Bu Heni, buat ibu. Pas gue buka, berbinar-binar mataku. Ini kan yang aku pakai dulu. Nah, saya berani upload di sosial media saya. Kenapa? Emang produknya bagus dari Jepang. Yang terakhir, Anda punya pengaruh untuk mengajarkan tentang iman kepada orang-orang yang Anda pimpin. Kepada follower-follower Anda. Contoh, ngajarin pegawai untuk melibatkan Tuhan dalam dunia kerja. Apakah di perusahaan Anda ada doa bersama sebelum toko buka? Ada doa bersama enggak sebelum kantor buka? Ada ibadah karyawan mingguan enggak? Karena dengan memulai pekerjaan dengan doa bersama, Anda tuh lagi ngajarin karyawan Anda untuk mengandalkan Tuhan. Bahwa keterlibatan Tuhan dalam usaha saya sangat penting. Supaya karyawan kita belajar ingat Tuhan dan takut Tuhan. Amen. Mazmur 128 ayat 4 berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amen. Saya akhiri, sebagai seseorang yang punya pengaruh, mari menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Mari menginspirasi untuk membangkitkan semangat yang positif. Mari menginspirasi untuk membangun kesatuan, bukannya memecah belah kesatuan. Biarlah setiap karya kita membawa pengaruh yang baik bagi umat manusia dan kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya di dunia kerja kami masing-masing, bahkan dalam rumah kami masing-masing, bahkan di dunia maya, kami bisa jadi pengaruh yang positif bagi banyak orang. Kami bisa
membawa suatu karya yang membuat hidup orang jadi lebih baik, hidup orang lebih bernilai, hidup orang jadi di-upgrade, hidup orang jadi lebih bermakna, hidup orang jadi lebih bahagia dan lebih damai sejahtera. Berdoa supaya kehadiran kami ini menjadi teladan dalam kebenaran, iman, dan kasih buat orang-orang yang mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, hamba-Mu berdoa di dunia kerja mereka masing-masing, di keluarga mereka masing-masing. Mereka jadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang mau katakan? Amen.